Batam TV, inspirasi Kepri. Halo, selamat siang. Sahabat sehat, senang sekali kami kembali hadir di hadapan Anda dalam program Bincang Prima bersama RSBP Batam. Tentunya untuk edisi hari ini, sahabat sehat, di hari Jumat 5 Desember 2025. Seperti biasa, 1 jam ke depan kami akan menemani Anda dengan pembahasan satu topik yang sangat sayang sekali jika Anda lewatkan. Karena memang Bincang Prima, profesional responsif, inovatif, mahir, dan akurat. Jadi sayang sekali jika Anda lewatkan. Topik pembahasan ini memang sekaligus untuk menambah pengetahuan Anda dan juga sekaligus mengedukasi Anda bagaimana cara solusi atau penanggulangan atau bagaimanapun yang kita bicarakan pada siang hari ini. Dan untuk Bincang Prima bersama RSBP Batam, edisi kali ini kita akan mengangkat tema dampak pornografi terhadap kesehatan mental. Ya, baik. Pemirsa, kita sudah menghadirkan narasumber di tengah-tengah Anda tentunya. Beliau adalah seorang dokter spesialis kedokteran jiwa, yaitu Dr. Ratna Istiastuti, spesialis kedokteran jiwa yang tentunya akan siap untuk mengedukasi Anda pada siang hari ini. Baik, untuk sesi kita yang pertama kali ini kita langsung saja menyapa beliau, Dr. Ratna. Kita langsung saja, selamat siang Dr. Ratna. Selamat siang. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Terima kasih telah meluangkan waktunya dokter untuk hadir di studio Batam TV. Dan tentunya dengan topik kita itu dampak pornografi terhadap kesehatan mental. Jadi kita juga pengen tahu nih dokter ya, sahabat sehat juga yang sedang menyimak kita pada siang hari ini juga mungkin agak terkaget-kaget sedikit dokter. Kenapa kaget-kagetnya? Karena mereka pasti akan bertanya-tanya, ini apa hubungannya dengan kesehatan mental sendiri dengan berhubungan dengan pornografi ini. Dan mungkin sebelum kita masuk dalam pertanyaan, mungkin dokter bisa menyapa dulu sahabat sehat kita pada siang hari menyimak kita. Silakan dokter. Ya, baik. Terima kasih. Salam siang sahabat Prima semuanya. Saya Dr. Ratna Istiastuti, SPKJ MKes. Sehari-hari berpraktek di Rumah Sakit BP Batam. Di mana kebetulan sekali saya sebagai ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa di Kepulauan Riau dengan ada semua 10 dokter psikiater yang tersebar di seluruh Kepulauan Riau. Nah, di mana pada tema kali ini saya akan mengangkat mengenai kesehatan mental yang berhubungan dengan pornografi. Karena kita tahu bahwa semuanya menurut WHO bahwasanya kesehatan itu bukan hanya kesehatan secara fisik ya, Bang Putra ya, tetapi juga kesehatan secara mental ya. Sehingga individu yang sehat secara jasmani dan juga sehat secara rohani akan menimbulkan rasa bertanggung jawab dan kemudian juga dia bisa menyelesaikan fungsi kualitas hidupnya dengan baik dan akhirnya tercapailah tujuan hidupnya. Oke. Begitu. Baik, secara kebetulan juga pada hari ini kami juga dari saya khususnya dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa akan membahas mengenai pornografi. Dan kenapa kok tema yang diangkat itu mengenai pornografi ya? Nah, itu dia menarik dokter. Jadi dokter tadi sudah mengatakan bahwasanya kesehatan itu bukan hanya dilihat dari fisik saja, tetapi secara mental. Nah, pertanyaan yang pertama adalah sebenarnya yang dimaksud dengan pornografi itu apa dan apa hubungannya dengan kesehatan mental kita sebagai manusia, dokter? Ya, betul. Jadi pornografi itu adalah sebuah kalau kita bilang bahwa
manusia itu mempunyai anatomi tubuh manusia ya, di mana fungsi dari masing-masing anatomi tubuh manusia itu ada yang berfungsi macam-macam. Misalkan jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Kemudian mata untuk melihat. Nah, ternyata fungsi seksual itu juga berhubungan dengan alat-alat reproduksi. Nah, dimana kalau kita lihat bahwasanya dari jumlah yang kita ketahui bahwa tidak sengaja anak-anak remaja itu seringkali itu tidak sengaja melihat pornografi. Artinya pornografi. Pornografi itu sesuatu yang bersifat sebagai subjek dari sisi seksual itu ada fantasi seksualnya, terus ada hubungannya dengan alat kelaminnya dan sebagainya. Nah, di mana di sini apabila dipergunakan konten-konten pornografi itu dengan tidak pada usianya yang tidak matang, sehingga dia bisa menimbulkan rasa penasaran. Nah, penasaran itu menimbulkan rasa keinginan bahagia pada saat di awal, tetapi ternyata akhirnya menimbulkan kecanduan dan akibatnya dampaknya bisa menimbulkan hal-hal lain seperti tidak percaya diri, terus dia ada serangan rasa panik pada saat tertentu. Apabila dia menimbulkan hal seperti itu bisa menjadikan depresi dan juga kecemasan. Nah, inilah yang akan kita bahas supaya kita bisa tahu bagaimana artinya kalau seseorang itu mengalami adiksi atau kecanduan, dia tidak bisa membatasi ya bagaimana, apakah dia memang masih perlu, tidak boleh, ataupun dia masih boleh begitu. Nah, ketika manusia sudah masuk dalam titik kecanduan itu, apa yang terjadi di manusia tersebut, dokter? Jadi sebenarnya di dalam tubuh manusia itu ada di bagian otak kita itu yang memproduksi hormon-hormon dopamin. Hormon dopamin itu hormon bahagia. Hormon dopamin itu pada saat pertama kali keluar, seseorang itu akan merasa sangat senang. Tetapi apabila dia terus-menerus keluar, dengan akibatnya dia sering menonton pornografi itu, lama-lama akan tergerus dopamin itu. Karena dengan semakin berkurangnya dopamin, akibatnya malah jadi sebaliknya. Dia tidak menjadi bahagia. Gelisah mungkin seperti itu. Dia bisa depresi, mungkin juga bisa terjadi disfungsi ereksi dan sebagainya. Dia stres kalau dia tidak menonton konten tersebut. Nah, artinya disitulah kita perlu adanya edukasi ya, dan juga psikoterapi dan juga psikofarmaka untuk mengeblok bagian-bagian dari di otak kita yang menimbulkan dopamin yang kekurangan dopamin tersebut. Nah, setelah kita memberikan obat, tentu juga adanya psikoterapi. Psikoterapi itulah yang namanya mungkin bermacam-macam ya. Kita bisa pakai misalnya CBT. CBT itu Cognitive Behavior Therapy. Contohnya misalkan, apakah perlu kita harus selalu menonton pornografi? Gitu kan, CBT-nya tuh misalkan. Apakah kita tidak bisa mempunyai kepercayaan diri sendiri? Kenapa harus menonton pornografi? Nah, begitu sih. Oke, jadi dari penjelasan dokter ini adalah sama halnya kita kecanduan dengan katakanlah barang-barang terlarang seperti itu ya dokter ya. Tapi ini dalam konteks untuk pornografi. Artinya pornografi memang tidak bisa dianggap hal sepele seperti itu ya dokter ya. Nah, bagaimana dampak dari fungsi otak itu sendiri dokter? Tadi dokter juga menjelaskan atau menyebutkan bahwasanya ketika manusia sudah melihat konten atau konteks pornografi tersebut ada suatu keinginan. Pertanyaannya itu keinginan seperti apa ini dokter? Apakah keinginan memang ingin melihat terus-menerus atau keinginan yang seperti apa ini dalam artian kedokteran ini dokter? Jadi apabila seseorang sudah mengalami adiksi, itu betul tadi katanya Bang Putra. Jadi kita bukan hanya pornografi. Seperti kalau kita lihat seperti di sini gadget ya. Sekarang kan semuanya itu kita bisa melalui gadget ya.
istilahnya internet addiction. Jadi kecanduan pada internet, semuanya harus memakai gadget. Nah, di mana di situ pada saat seseorang itu tidak bisa lepas dari hal-hal tertentu yang istilahnya tuh membatasi, dia impulsivitasnya akan meningkat. Dia harus jadi memaksa. Nah, akibatnya dari seperti ini kan artinya kinerja dari fungsi sehari-hari jadi menurun, gitu ya. Nah, akibatnya lama-lama juga ini meningkatkan perilaku adiktif. Adiktif itu misalnya dia itu kalau nggak ada sesuatu, apakah handphone, apakah pornografi, apakah obat-obatan terlarang, dia tidak percaya diri. Dia rasanya hidup ini rasanya tidak bergairah, gitu. Ya kan? Terus kemudian yang kedua menimbulkan rasa tidak percaya diri dan juga bisa menimbulkan agresif pada lawannya, ya karena mungkin di situ ada beberapa yang terlihat kekerasan, misalnya seperti itu. Ya. Nah, jadi saudara para pemirsa sekalian, bahwasanya pentingnya kita bisa membatasi. Ya. Artinya bagaimana caranya? Batasi aksesnya, kita bisa melihat tujuannya, gitu. Dan dengan siapa kita menonton, jangan sendiri. Maksudnya kalau sendiri itu kecanduan, kita diam-diam kita berbohong pada pasangan, ya pada pasangannya mungkin kebetulan ya, mungkin ini sendiri-sendiri. Jadi nanti kan menimbulkan ada hal-hal yang curiga dan pasangannya. Kenapa kamu harus nonton? Kenapa kamu tidak nggak bisa gitu kan? Artinya fantasi seksualnya juga terganggu. Nah, itulah yang kita harus ketahui. Oke. Berarti memang sangat ini ya dokter ya, sangat memang harus bisa dibatasi. Kemudian memang betul-betul kita edukasi juga kepada sahabat-sahabat yang sedang menyimak kita pada siang hari ini. Nah, mungkin ada segelintir orang yang mungkin ya dokter yang masih berpikiran, ini apa? Masa cuman gara-gara kita melihat pornografi tapi memang berpengaruh sekali, mungkin kata dokter seperti lupa, seperti gelisah atau ya seperti kecanduan seperti itu. Ini bagaimana dokter untuk merubah atau menghilangkan stigma atau mindset dari manusia-manusia yang memang sudah kecanduan ini dokter? Bagaimana salah satunya adalah seperti ini dokter, sering lupa gitu ya, itu pengaruhnya itu seperti apa? Apa efeknya? Maksudnya proses efeknya itu kenapa bisa sampai lupa seperti itu dokter? Jadi begini, lupa itu sebenarnya suatu simptom atau gejala, keluhan. Seseorang yang keluhannya lupa itu sebenarnya dia ada kecenderungan ke arah kecemasan. Cemas sehingga dia lupa pada apa yang akan dikerjakan. Sehingga itulah terjadinya seperti saya kok lupa ya. Tadi saya menaruh kunci ini di mana misalnya gitu, atau lupa saya tadi sudah ke sana belum ya. Nah, itu karena kecemasan yang terjadi. Kecemasan itu adalah salah satu akibat dari terganggunya dopaminergiknya di dalam tubuhnya. Kalau ini bisa diatasi dengan satu, misalkan dia begini, saya harus tahu penyebab lupa saya ini ternyata ada sebabnya. Jadi ada hubungannya antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Perilakunya sedang lupa, perasaannya cemas. Akibat apa? Pikiran apa? Pikiran ternyata saya ini sering tidak bisa membatasi akses-akses yang terlibat terhadap pornografi contohnya begitu. Atau misalkan saya itu kenapa harus menggunakan salah satu zat tertentu supaya saya bisa percaya diri. Itu juga harus. Jadi kita harus bisa memperbaiki bukan hanya dari obatnya saja, tetapi juga dari psikoterapinya, artinya berperilaku bagaimana kita harus menyelesaikan masalah. Jadi harus tahu solusinya. Oke, jadi tapi untuk selama ini dokter menangani atau dokter memang sudah spesialis kedokteran jiwa itu, apakah memang ini terjadi kebanyakan hanya pada remaja saja atau mungkin lebih dari usia remaja nih dokter?
Sebenarnya remaja ini pada awalnya dia tidak mau, bukan tidak mau, tidak sengaja melihat. Oke. Ya. Karena kalau kita lihat bahwa dari tahun ke tahun, dari awal dari tahun 2017 itu kita lihat bahwa hanya 34% ya yang dia menonton pornografi. Tetapi pada akhirnya semakin lama tahun 2023 itu ternyata tambah meningkat. Oke. Nah, sebenarnya bukan hanya pada remaja akhirnya. Kalau kita lihat bahwa iklan-iklan yang tidak sengaja menimbulkan rasa penasaran, itu juga bisa dilihat oleh semua usia. Oke. Ya kan? Bisa laki-laki, perempuan, bisa dewasa, bisa juga di atas umur. Yang kalau kita lihat, kalau bukan hanya Gen Z saja ya, tetapi juga ada baby boomer ya, ada milenial dan sebagainya. Nah itu semuanya itu bisa terkena. Berarti siapapun bisa, dokter ya? Bisa. Oke. Bisa. Nah ini pertanyaan mewakili sahabat sehat juga nih dokter ya. Sebelum kita ke pariwara, Iya. mereka juga harus tahu atau bagaimana mereka caranya tahu bahwasa memang bentuk ini adalah pornografi atau bukan pornografi. Itu bagaimana caranya kita supaya tahu ya dokter? Biar kita tidak salah melihat atau salah menonton atau bagaimana caranya dokter? Jadi sebenarnya yang disebut sebagai kita bisa membatasi apa ini pornografi atau bukan. Pornografi itu yang bisa menimbulkan hasrat seksual. Oke. Hasrat seksual itu ternyata misalkan gambar alat kelamin. Nah itu berarti menimbulkan hasrat seksual. Nah itu kita batasi, nggak boleh. Gitu ya. Atau ada seperti kayak video porno. Atau ada konten, kalau sekarang kan ada aplikasi yang juga membahas mengenai masalah hubungan lawan jenis dan sebagainya yang bisa mengarah ke arah ke sana. Itu juga sebenarnya salah satu contoh dari pornografi. Nah, dengan begitu kita bisa tahu bahwa hati-hati, kita mungkin sebagai orang tua juga bisa memberitahukan kepada anak-anak, hati-hati ya kalau konten ini untuk usiamu ini belum saatnya. Nanti karena apa? Karena nanti kita tidak tahu bagaimana untuk mengatasi masalah ini. Kamu kan masih bisa untuk maksudnya mengalihkan yang lain seperti misalkan gaya hidup sehat, olahraga, terus religi, terus juga mengenai pertemanan yang sehat. Jadinya dengan hal-hal semacam itu dia bisa tahu, oh kalau saya bisa mempunyai jadi biopsikososialnya itu dia positif, itu dia juga tenang pada saat dia menghadapi seperti godaan-godaan tadi seperti itu. Oke, artinya kita memang harus betul-betul, mungkin juga kita sebagai orang tua juga harus bisa memberikan edukasi kepada anak-anaknya dokter ya, dan juga jangan salah, memang kita sebagai orang tua juga harus tahu ini, memilah-milih juga nih, harus tahu juga di mana yang layak untuk dilihat oleh anak kita, mana yang tidak layak untuk dilihat oleh anak-anak kita, begitu ya dokter ya. Baik pemirsa, tentunya kita akan melanjut kembali untuk bincang prima kita pada siang hari ini. Tentunya jangan kemana-mana, kami segera kembali, tetaplah bersama kami.
Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan dari ahlinya? Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Iya, sahabat sehat, tentunya kita baik lagi di Bincang Prima bersama RSBP Batam, profesional responsif, inovatif, mahir, dan akurat. Dan kita masih bersama Dr. Ratna Istiastuti, SPKJ MKes, sebagai spesialis kedokteran jiwa tentunya ya. Di segmen yang pertama, Dr. Ratna juga sudah menjelaskan apa itu pornografi yang memang dampaknya sangat tidak main-main, sahabat sehat ya. Itu bisa mengenai kesehatan mental kita dan dampak-dampaknya seperti apa begitu ya, dan juga dokter juga sudah menjelaskan bagaimana caranya kita bisa melihat bahwasanya ini pornografi atau bukan. Nah, di segmen kita kali ini pemirsa atau sahabat sehat, mungkin kita ingin kembali bertanya kepada dokter, bisa menjelaskan satu persatu dan bagaimana definisinya apabila seseorang itu sudah terkena kesehatan mental kita karena kecanduan dengan pornografi ini. Mungkin dampak-dampaknya bisa dokter jelaskan lagi dokter ya. Itu apa, seperti apa ya dokter, biar nanti sahabat sehat bisa tahu ini seperti apa. Apakah memang sudah terdampak dalam diri dia sendiri atau dengan orang-orang sekitarnya. Ya. Silakan dokter. Ya, terima kasih. Sebenarnya kalau tidak kita mungkin tidak merasakan ya dampak ini nih akibat tidak sadar ya. Akibat kecanduan atau bukan ya gitu kok. Tetapi mungkin setelah kita merasakan sendiri di tubuh kita, ternyata dari 2 minggu terakhir ini kenapa kok kita tuh merasa kehilangan minat terhadap aktivitas yang sehari-hari misalnya kita bisa lakukan. Oh, ternyata ini terjadi depresi akibat dari kecanduan pornografi tersebut. Misalkan tadinya saya senang untuk bepergian gitu ya, atau saya senang untuk bertemu dengan teman, tetapi ternyata saya lebih enak di kamar saja. Jadi kita nggak sadar, oh ternyata itu sudah salah satu ya. Tapi itu bukan introvert namanya dokter ya? Bukan, karena tadinya sebelumnya bukan kan, tapi ternyata baru 2 minggu terakhir dia merasakan hal ini. Kemudian yang kedua juga berkurangnya hasrat seksual. Ini pada pasangan suami istri mungkin ya, itu dia mulai merasakan justru berkurang hasrat seksual oleh karena kalau tidak menonton pornografi tersebut, hasrat seksualnya tidak muncul. Artinya kan mulai terjadi masalah hubungan pasangan, bisa jadi ya. Yang satu, si yang pernah menonton pornografi tersebut, dia akan merasa bahwa saya harus nonton dulu. Tapi yang pasangannya bilang, kok kamu, saya nggak menarik ya? Kok kamu nggak suka sama saya? Kenapa harus nonton dulu seperti itu? Nah, ternyata ini ada masalah yang ada penyebabnya. Kemudian yang ketiga juga menimbulkan harga diri yang rendah. Itu seperti apa dokter? Kurang percaya diri. Karena kita lihat bahwa mungkin di beberapa film yang ada konten pornografi itu dibuat supaya menarik. Tentu kan dipilih yang bagus ya. Yang paling bagus lah. Yang paling bagus supaya aktornya itu menarik kan. Nah, ternyata tidak sama dengan pelakunya, maksudnya yang menonton. Nah, itu menimbulkan harga diri yang rendah. Akibatnya kan dia jadi mulai
mungkin komunikasinya mulai berkurang dan sebagainya karena berpikir sendiri. Nah, ini ya ternyata harus diperbaiki juga. Oh, ternyata kamu itu tidak harus sama dengan yang kamu lihat, karena kamu lihat itu tuh bukan kenyataannya, sebenarnya itu hanya film saja. Kemudian yang keempat, timbul emosional dan juga rasa tidak percaya diri di masa depan yang terkait dengan seksual. Dia pernah mengalami, misalkan masa lalunya dia sering menonton pornografi, dia di masa depannya pada saat dia mungkin sudah berkeluarga, dia mulai rasa deg-degan, atau dia tidak percaya diri, atau menjadi marah-marah, emosi, akibat dari dahulu dia pernah mengalami hal seperti itu. Yang berikutnya adalah, nah kebiasaan menonton yang tidak baik ini, itu dia juga tidak bisa berproduktif yang baik. Kinerjanya menurun. Terus juga hubungan dengan sosialnya, menarik diri. Akibatnya ada juga yang bila tidak sesuai dengan usianya, saya pernah mendapatkan dia tuh takut bilang bahwasanya itu dia nggak bisa kuliah. Gara-gara apa? Bukan karena akademisnya yang tidak mampu, tetapi ada hal yang terkait dengan pada saat kecil dia tidak sengaja dia melihat pornografi tersebut. Mulai berdampak kepada neurotransmitter. Dia alasannya dia mau pindah kuliah dan segala macam. Dia tidak berani cerita kepada orang tuanya. Nah, pentingnya di situ mencari profesional kesehatan untuk menyampaikan apa yang menjadi penyebab dari dia tidak bisa, salah satunya tadi kuliah tadi. Dan alhamdulillah dengan dia berobat, dia tahu sadar bahwa itu ternyata dahulu itu bukan selalu harus dia sesali sekarang. Bukan ditakutin. Dia harus tahu masa depan yang harus dia hadapi itu nanti bekerja, kuliah, sekolah selesai. Nah, fokus pada apa yang dikerjakan pada saat itu. Tapi pada saat ini dia tidak bisa, memang kalau tidak di stop, hormon-hormon yang mengakibatkan stres itu tidak di stop, dia tidak bisa melakukan. Makanya perlunya adanya observasi dari psikologisnya. Tapi ini mungkin satu dari diantara mereka-mereka yang sudah terkena kecanduan, sudah bisa ditangani lah, katakanlah seperti itu. Ini bagaimana ya dokter dengan mereka-mereka yang di luar sana yang mungkin masih merasa malu untuk jujur, untuk mengatakan dan untuk datang ke ahlinya, itu saran dari dokter tuh harus seperti apa? Nah betul, karena kita tahu bahwasanya tadi di awal pembukaan acara kita ini, kesehatan itu ternyata bukan hanya kesehatan secara fisik, tetapi kesehatan secara mental itu juga ternyata sangat penting. Dan kalau kita sudah mulai berkurang kualitas hidup kita, misalnya kita jadi tidak mau sekolah, kita tidak mau bekerja, kita merasa cemas, berada di tengah-tengah orang dan sebagainya, masyarakat, lingkungan. Nah, itu ternyata ada gangguan yang ke arah psikologis. Itu bisa mencari pertolongan, misalkan ke psikiater, psikolog, atau juga dokter umum untuk melihat bagaimana apakah sudah perlu dirujuk atau tidak ke psikiater. Oke. Lalu dokter, dari penjelasan dokter tadi, apakah selain yang tadi ya dokter ya, yang anak remaja yang tadi ya, pernahkah dokter mengalami suatu momen yang mungkin memang menangani yang kasus yang betul-betul yang sudah sangat kecanduan sekali itu dokter? Dan bagaimana menanganinya dokter sendiri itu, bagaimana cara untuk menanganinya? Apakah lama sekali memang untuk sembuhnya, dan pertanyaannya juga apakah bisa sembuh nih dokter, bisa menjauh dari yang namanya pornografi? Saya pernah mendapatkan suatu kasus, yaitu pasangan yang baru menikah. Pasangan yang baru menikah ini, mereka itu pada saat baru namanya juga mungkin baru bulan madu ya. Bulan madu ini
si istri merasa kenapa kok si suaminya ini kok tidak seperti yang dia pikirkan gitu ya. Dia selalu mencari alasan, capek, apa yang sebagainya. Nah, terus kemudian si istri ini bertanya, kok saya belum pernah disetubuhi sampai berapa ya, sebulan. Nah, terus kan curiga ya istri, kenapa ya? Apakah suami saya ini tidak mampu? Ternyata suaminya ini mengalami disfungsi ereksi. Terus jadinya bertanya kepada suaminya, kok tidak mampu, ada apa? Tentu mungkin pertama ke dokter yang terkait dengan disfungsi ereksi, itu biasanya ke dokter urologi ya, spesialis urologi. Ternyata dari spesialis urologi ditemukan tidak ada masalah dengan anatominya. Semuanya baik. Disarankan ada apa masalahnya, dan disarankan dirujuk ke psikiater. Dari sini kita mengetahui bahwasanya ada hal yang tidak terus terang dari pasangan. Mungkin malu ya. Kenapa saya harus melihat konten pornografi tersebut baru bisa? Nah, ternyata pada saat itu setelah dikomunikasikan, saya sampaikan bahwasanya sekarang Bapak, khususnya Bapak ini tidak harus melihat pornografi karena sudah ada cara untuk berhubungan yang sehat, berhubungan seksual yang sehat sudah bisa. Terus kemudian ya pertama kali ya mungkin harus dilakukan jangan si istri jangan marah juga, jangan malu-malu ya untuk meminta gitu ya, supaya si suami itu juga merasa bahwa saya masih mampu gitu, karena kan dia merasa suaminya minder karena saya tidak bisa gitu. Nah, terus akhirnya dengan beberapa teknis, namanya juga ada ya cara-cara tertentu sehingga akhirnya bisa berhubungan seksual. Nah, alhamdulillah ya sekarang pasangan tersebut sudah hamil. Dan bahagia. Dan bahagia. Jadi jangan terstigma ke psikiater itu. Ternyata bukan karena hanya ini ya dokter, bukan karena gangguan yang lain-lain, jiwa atau yang ya seperti katakanlah kasarnya gila ya seperti itu ya. Betul. Tapi memang kita harus perlu bantuan yang profesional dokter ya. Nah pertanyaannya adalah di level, maksudnya apakah ada level-levelnya? Kalaupun ada level-levelnya, di level berapa atau di level kapan ketika seseorang itu membutuhkan bantuan profesional dokter? Untuk konsultasi ke psikiater atau profesional atau psikolog dan yang lain-lain. Itu sebenarnya kalau kita sudah mulai terganggu. Terganggu itu kita mulai tidak mampu melakukan hal yang tadinya kita bisa, tapi kok saya nggak bisa. Atau ada gangguan langsung di anatominya. Kok saya debar-debar, kok saya ada mual, misalnya gitu. Atau saya tidak bisa tidur berhari-hari gitu kan. Nah itu mungkin sudah ada salah satu ciri-ciri bahwa dia itu membutuhkan suatu bantuan profesional karena sudah ada masalah tadi dengan hubungan dengan pikiran, perasaan dan perilakunya. Perilakunya tuh kok dia tidak bisa tidur. Ternyata kalau dirunut mungkin ada masalah. Apakah masalah pekerjaan kah, masalah hubungan dengan keluarga, masalah ekonomi, masalah dengan anak-anak dan sebagainya. Itu ternyata bisa diselesaikan. Artinya sangat penting sekali dokter ketika seseorang itu membutuhkan bantuan profesional. Nah, tidak semua yang ingin atau tidak semua berani menuju ke bantuan profesional. Namun ada pertanyaan-pertanyaannya, apakah maksudnya adalah seberapa pentingkah seseorang itu mengharuskan untuk menuju atau pergi ke bantuan profesional tersebut? Kalau menurut diri sendiri dari yang ingin konsultasi itu sudah merasa dia terganggu, dia nggak bisa menyelesaikan tugas, nggak bisa konsentrasi, fokusnya tidak bisa, tadi mulai lupa, berarti kan dia tidak bisa menyelesaikan sendiri. Mungkin dia nggak boleh sendiri, dia boleh cerita kepada orang yang dipercaya. Mungkin di keluarganya dulu dia cerita, kenapa ya saya masalahnya kok seperti ini. Pada saat dia cerita minimal dia sudah yang tadi unek-uneknya sudah keluar, udah agak lega. Tetapi mungkin yang diajak cerita bisa mendengarkan atau bisa menyalahkan. Kalau menyalahkan
justru dia malah jadi menarik diri, nggak berani cerita. Nah, kalau dia tidak bisa mendapatkan tempat yang nyaman dan juga tidak bisa melihat bahwa ada perubahan, itu sangat penting untuk ke profesional. Oke, berarti sekali lagi balik lagi tidak bukan masalah yang harus disepelekan ya, Iya. dokter ya. Oke, dokter, untuk pornografi yang pastinya memang sangat bisa merusak gangguan jiwa. Maksudnya dalam artian kesehatan mental kita gitu, dokter. Nah, ketika seseorang sudah terkena yang namanya gangguan mental karena pornografi ini, apakah mereka akan mendapatkan bantuan profesional ini? Apakah betul-betul akan sehat atau pulih? Itu pertanyaan dari mereka ini, apakah bisa dihilangkan seperti itu, dokter? Tentu kita harus menghargai upaya seseorang yang ingin mengatasi kecemasan atau gangguannya akibat salah satu contohnya pornografi. Usaha yang sudah diupayakan oleh orang tersebut, kita bilang pasien tersebut, itu sangat kita hargai. Artinya jangan menyalahkan apabila dia masih belum mampu untuk menghilangkan sama sekali. Oke. Ya, karena kita tahu bahwasanya istilahnya kita tuh dari yang hebat-hebatnya dia tidak bisa mengatasi, ternyata dia mulai bisa sedikit-sedikit, itu sangat baik. Nah, satu ternyata harus kita hargai. Oke. Yang kedua, tentu harus ada peran dari Lingkungan hubungan terdekat. sekitar, oke. Nah, lingkungan sekitar atau hubungan terdekat. Terus kemudian yang ketiga, kalau ini hubungan anak-anak dengan orang tua, tentu harus diperbaiki juga dari sisi orang tuanya. Oke. Apakah ada masalah internal keluarganya, kurang perhatian terhadap anaknya? Karena kan memang kita semua serba sibuk, mungkin juga terlalu banyak orang tuanya sibuk dengan handphone, sehingga komunikasi dengan anak juga jadi kurang. Dan kebanyakan juga orang tua apabila tidak mau melihat anaknya rewel, dikasih handphonenya biar anaknya diam seperti itu, memang harus jadi peran orang tua juga nih, dokter. Iya, betul, begitu. Dan juga anak-anak diajarkan bagian-bagian mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain, misalkan seperti itu. Berarti kan dia tuh udah mulai waspada. Oh, ini berarti yang berhubungan dengan organ seksual. Kita jelaskan dengan baik-baik. Nah, dengan itu makanya semakin lama si anak-anak dan keluarga ini akan juga bahagia bahwa tidak ada rasa istilahnya tabu untuk membicarakan mengenai organ seksual sebatas yang wajar saja. Dan juga mungkin hubungan orang tua yang sering konflik ya, itu di depan anak, terus kemudian pisah kamar orang tuanya, itu juga bisa menimbulkan penasaran, kenapa kok orang tua saya begini begitu, sehingga sedangkan dia tahu bahwasanya yang namanya manusia itu, bapak ibunya itu juga sebaiknya harus mempunyai sisi yang utuh. Itu juga berkaitan. Jadi ada stereotipi gender yang kalau kita lihat anak-anak, mohon maaf ya, jadi beralih gendernya jadi sejenis dan sebagainya. Itu juga tentu perlu adanya peran dari orang tua. Oke. Di usia berapa anak-anak itu harus memang diberikan edukasi oleh orang tuanya sendiri berhubungan dengan pornografi ini, dokter? Kalau kita lihat bahwa ternyata umur 12 tahun itu pernah secara tidak sengaja itu melihat pornografi. 12 tahun itu kan berarti masih SD ya? Masih SD, kelas ya mau ke SMP lah seperti itu. Berarti nggak ada salahnya mulai dari usia kelas 3, 4 gitu tuh. Dia sudah tahu bahwasanya mungkin nanti suatu saat yang perempuan akan mengalami menstruasi. Yang laki-laki mungkin mulai suaranya membesar, ada jakun. Itu artinya sudah fungsi sebagai laki-laki dan perempuannya itu akan semakin jelas nampak. Nah, itu bisa mulai dikenalkan.
Dan di mana di situ ada batasan, ya. Tidak boleh, misalkan daerah mana yang tidak boleh terlihat oleh lawan jenisnya. Mulai dari situ dia juga harus hati-hati juga dalam berinteraksi dengan, maksudnya cara berbicara dengan teman-temannya, misalkan terlalu vulgar atau sebagainya, itu juga harus dikasih tahu. Tahu. Oke. Nah, di Kepulauan Riau khususnya di Batam, dokter sudah berapa banyak ya dokter temukan untuk pornografi ini dari kesehatan mental mereka yang datang ke dokter khususnya? Sebenarnya cukup sekali, banyak sekali. Mungkin dari teman-teman lain psikiater sejawat yang lainnya juga pasti punya kasus-kasus seperti ini. Dan ternyata bahwasanya hal ini itu bisa dipadamkan apabila selalu terbuka mengenai masalahnya. Dan kalau kita lihat dari beberapa pelayanan jiwa, itu ternyata ada yang rawat jalan. Rawat jalan itu bisa terkait dengan seperti kayak ini konsultasi dan sebagainya. Nah, atau kalau sampai tidak bisa mengatasi sehingga dia menjadi impulsif, dia jadi emosional, ada juga perlu adanya fasilitas rawat inap. Oke. Satu pertanyaan lagi dokter sebelum kita ke pariwira. Apakah yang berbau pornografi ini bisa membuat seseorang itu benar-benar menjadi di atas depresi itu, apalagi kalau ada dokter? Mungkin menjadi gila beneran atau benar, itu bisa menjadi seperti itu dokter? Sebenarnya gini, awalnya dia itu baru melihat. Terus kemudian dengan semakin bertambahnya usia, ada pasien saya, dengan bertambahnya usia, dia itu mulai tidak bisa kuliah. Tapi lama kelamaan dia jadi merasakan bahwa ada seperti suara-suara bisikan yang menyalahkan dirinya. Kenapa kamu melihat? Kenapa kamu ini? Kenapa kamu lakukan? Itu juga ada ke arah, kalau kita bilang ke arah gejala psikotik. Nah, bahayanya kalau ini tidak segera diobatin, ya gejala psikotik itu bisa bertambah menjadi waham dan halusinasi yang kuat. Bisa berarti dokter ya. Tapi kalau disadarkan si pasien tersebut bahwasanya kamu itu kalau ini tidak bersalah, kalau kamu sudah mulai membatasi aksesnya. Tapi sambil diobatin. Nah, itu biasanya akan membaik dan tidak sampai menjadi gangguan jiwa yang berat. Artinya ini betul-betul minta ini ya dokter ya, perlu bantuan dari orang sekitar juga ya dokter ya. Karena kita juga tidak bisa membiarkan mereka sendiri nih dokter. Nah, walaupun seseorang itu sendiri, artinya dia ini harus bisa melawan dirinya sendiri untuk tetap mengatakan jujur sejujur-jujurnya, biar tidak memendam sendiri. Berarti memang kita harus perlu orang seperti itu dokter. Nah, balik lagi dokter, memang tidak semua orang bisa mempunyai kepercayaan diri sendiri seperti itu ya dokter ya. Tapi memang yang dokter katakan tadi adalah ya kita tidak bisa menyimpan sendiri dokter ya, seperti itu dokter ya. Jadi memang yang harus dilakukan adalah segera nih mungkin cari bantuan. Mungkin kalau selanjutnya tidak harus ke dokter dulu atau ke psikiater dulu, mungkin orang sekitar terlebih dahulu. Bisa ke dokter sekitar, dokter umum kita di pelayanan primer gitu kan juga bisa melihat apa kebutuhan dari pasien. Baik, itu dia. Jadi memang segalanya tidak gampang sahabat sehat, tapi kita coba dulu dalam diri kita sendiri ya, sahabat sehat ya. Baik sahabat sehat, jangan kemana-mana, kami balik lagi setelah pariwara berikut ini.
kasus kesehatan dari ahlinya. Dapatkan penjelasan langsung dari dokter dan tenaga medis profesional. Kupas tuntas seputar pencegahan penyakit, fakta, dan mitos kesehatan, serta berbagi tips untuk menjalani gaya hidup sehat. Saksikan Bincang Prima bersama RSBP Batam setiap Jumat pukul 2 siang live di Batam TV. Ya, terima kasih sahabat sehat, Anda masih bersama kami dalam Bincang Prima bersama RSBP Batam, dan kita masih bersama Dr. Ratna Istiastuti, SPKJMKes, sekaligus spesialis kedokteran jiwa, yang tentunya dengan tema dampak pornografi terhadap kesehatan mental. Ini memang sangat menarik sekali kita membahas yang namanya pornografi, ya sahabat sehat ya, karena memang tidak bisa dianggap hal yang sepele, karena memang ini menyangkut atau bersangkutan dengan kesehatan mental diri kita sendiri. Nah, kita kembali ke Dr. Ratna lagi. Dr. Ratna, sebelum kita closing untuk program kita siang hari ini, mungkin mewakili kembali nih dokter ya, dari pertanyaan-pertanyaan sahabat sehat yang ingin mengetahui, ya walaupun kita ketahui bahwasanya untuk pornografi ini apabila kita sudah melihatnya, takutnya kita akan kecanduan. Ya. Nah, tapi apakah tidak ada atau apakah mungkin masih ada celah untuk kita, walaupun kita melihat tapi sebagai edukasi, atau dengan kata lain adalah bolehkah kita melihat pornografi itu tapi dengan konteks yang positif, maksudnya dengan kegiatannya positif atau dengan melakukan yang positif itu, seperti itu dokter. Dan bagaimana caranya ketika kita sudah melihat pornografi tersebut tidak keterusan, seperti dokter. Betul. Silakan. Jadi sebenarnya kita harapkan seseorang yang mempunyai mental yang sehat, dia bisa mempunyai batasan. Oke. Batasan apakah ini akan mengakibatkan kecanduan atau tidak. Oke. Apapun itu bentuknya, baik pornografi, baik misalkan game, baik internet, baik handphone dan sebagainya. Asal dia tidak menjadi kecanduan, itu tidak apa-apa. Ya. Tetapi kalau dia tidak bisa mengambil seperti itu, dia harus berbicara kepada pasangannya, bantu saya untuk saya tidak kecanduan. Tetapi pasangannya pada saat membantu, jangan juga menyalahkan, kamu itu selalu harus sih pakai itu. Jadinya tidak boleh begitu. Jadi harus sama-sama saling menghargai, gitu. Jadi masih boleh ya, dalam konteks jangan sampai kecanduan. Kecanduan itu misalkan kalau anak kecil dikasih handphone, tidak dikasih batasan, kamu boleh hanya sampai jam sekian ya, 2 jam seperti itu ya. Atau Sabtu Minggu aja boleh ya. Gitu. Nah itu artinya kan tetap boleh pegang handphone, tapi dia tahu batasannya. Dia masih bisa sekolah, bisa mengerjakan PR dan sebagainya. Itu juga secara orang dewasa, kalau misalkan dia masih bisa bekerja, masih tidak mempunyai istilahnya wanita lain di luar, ataupun yang tidak punya pria lain di luar, itu masih boleh. Yang penting harus ada keterturangan dan mungkin juga persetujuan dari pasangan masing-masing. Persetujuan, iya. Tapi pasangan yang resmi ya dokter. Sangat, ya. Harus resmi. Berarti artinya dalam kata lain artinya masih boleh ya dokter ya? Masih boleh. Oke, masih boleh. Tapi artinya kita memang balik lagi ke diri kita sendiri dokter ya. Bagaimana cara membatasi, bagaimana cara membentengi agar tidak keterusan seperti dokter ya. Tentu yang normal ya. Misalkan yang ditontonnya itu yang normal. Jadi supaya
berfantasi seksualnya juga yang baik. Oke, berarti masih boleh sahabat sehat ya. Dan mungkin dokter punya tips nggak ya dokter ya? Bagaimana cara menciptakan lingkungan yang berhubungan dengan digital yang lebih aman lagi dokter, supaya tidak ya kalau bisa pun kita tidak melihat sama sekali seumur hidup untuk yang berbau pornografi itu. Seperti apa tuh dokter? Sebenarnya ini kan yang disebut pornografi itu kan interaksi antara dua manusia. Di mana interaksi seksual di antara dua manusia itu kan tentu ada hal-hal yang terkait dengan ketertarikan. Ketertarikan ini tentu adanya hal-hal yang apakah ini terhadap ketertarikan yang mulai dari anak-anak misalnya ya. Dia harus melihat bahwasanya orang tuanya ini tidak saling menjelekkan satu sama lain. Si ibu menjelekkan bapaknya, bapaknya menjelekkan ibunya. Dengan begitu dia mungkin akan menjadi justru malah sebaliknya. Si bapak membaikkan ibunya, ibunya juga harus menghargai, menceritakan hal yang baik tentang bapaknya. Nah dari hal itu tentu tidak akan terjadi penyimpangan, hal-hal yang menyimpang. Jadi hidup sehat di dalam keluarga, tipsnya itu. Berarti ya baik lagi dokter ya. Saling ini ya, menghargai bukti seperti itu ya dokter ya. Nah dokter di RSBP Batam nih dokter, ketika seseorang sudah atau ingin tertarik, ingin berkonsultasi atau mendatangi dokter Ratna sendiri dokter, proses yang pertama yang dilakukan apa nih sebelum menuju ke dokter dulu, kemudian pelayanan-pelayanan apa saja yang didapatkan oleh seseorang itu apabila menemui dokter di RSBP Batam? Silakan dokter. Ya, di RSBP Batam itu kami punya pelayanan jiwa. Pelayanan jiwa di RSBP Batam itu tentu banyak sekali, baik itu fasilitas rawat inap ataupun rawat jalan. Kalau fasilitas rawat inap ada buka pelayanan di Poli itu dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Terus kemudian waktunya setiap hari ada, dan juga bisa konsultasi, konsultasi juga, dan konsultasi ini bisa berupa misalkan tadi itu mengenai gangguan-gangguan yang neurotika atau mengenai pasien-pasien yang lain yang mengarah ke yang lain-lain, mengenai family therapy, mengenai marital therapy ataupun mengenai masalah anak-anak, itu di situ bisa semuanya. Alhamdulillah kami mempunyai tim baik itu psikiater maupun psikolog yang juga sudah sering mengatasi masalah-masalah ini. Dan kemudian juga di RSBP Batam itu juga ada beberapa kalau dilihat kebetulan sangat kondusif, baik sekali. Artinya misalkan kami tidak bisa menangani sendiri dari dokter tersebut, kita bisa namanya CLP. Jadi ada konsultasi license psikiatri. Jadi mungkin ada mengenai masalah organiknya, tentu kita akan konsul ke dokter yang lainnya, dokter Opjin kah atau dokter yang lainnya, itu semuanya itu lengkap di RSBP Batam. Nah setelah ini dan juga sebelumnya juga untuk mengetahui adanya bagaimana diri saya nih di medical check up, itu adanya tes kesehatan jiwa, MMPI. MMPI ini kita menggunakan MMPI 2. MMPI 2 itu yang digunakan untuk kepala negara dan sebagai pejabat-pejabat daerah yang akan dilakukan tes kesehatan jiwa, itu semuanya menggunakan alat tes MMPI 2. Nah kebetulan di RSBP Batam itu menggunakan MMPI 2. Berarti ada pelayanan seperti itu ya dokter ya? Ada. Fasilitasnya seperti itu ya dokter ya? Dokter, kita sudah hampir penghujung acara kita pada siang hari dokter. Mungkin ada sesuatu atau closing statement yang akan diberikan kepada pemirsa atau sahabat sehat yang sedang menyimak kita pada siang hari ini. Mungkin sekali lagi apakah itu saran atau ajakan kepada sahabat sehat dari Dokter Ratna sendiri sebagai spesialis kedokteran jiwa, kita persilakan untuk dokter.
Jadi perlunya kita itu mempunyai menghilangkan stigma Ya. terhadap seorang yang ingin merasakan bagaimana sehatnya penting sehat jiwa. Dan moto kami di sini adalah memanusiakan manusia. Manusia itu tentu harus sehat secara jasmani dan rohani. Apapun usaha dia itu memanusiakan manusia supaya tercapai sehat jasmani dan rohani itu sangat kita hargai. Ya, demikian. Oke. Baik, dan mungkin kita juga mengajak kepada sahabat sehat ya. Sekali lagi yang kita sudah jelaskan dari 1 jam ke belakang ini pemirsa atau sahabat sehat, ketika Anda sudah terkena yang namanya atau kecanduan yang namanya pornografi, mungkin kita ganti mindset kita dokter untuk jujur ya, untuk mengetahui atau untuk berbicara kepada orang sekitar kita agar kita bisa tahu nih caranya atau langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk menghilangkan atau mengurangi yang namanya berbau pornografi ini dokter ya. Oke. Dokter, terima kasih dokter atas kesempatannya waktu pada siang hari ini dokter. Jadi sahabat sehat, sekali lagi mungkin untuk kesehatan yang seperti dokter Ratna jelaskan bahwasannya kesehatan bukan hanya secara fisik tapi mental juga. Nah mungkin Anda bingung atau masih ragu-ragu, silakan saja nanti Anda bisa menikmati merasakan pelayanan dari RSBP Kota Batam ya sahabat sehat ya. Dan tentunya selain kita memang harus perlu bantuan profesional, mungkin kita lebih mendekati lagi diri kita kepada Sang Maha Kuasa tentunya ya. Baik sahabat sehat, terima kasih untuk edisi hari ini kita sudahi. Kita bertemu lagi tentunya di Bincang Prima bersama RSBP Batam di edisi selanjutnya. Saya Putra Iskandar pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Jantung Batam yang terus bertumbuh, kami hadir membawa harapan baru. Rumah Sakit Prima, tempat sehat bermula. ASBP Batam melayani sepenuh jiwa. Dari pagi hingga malam, siap sedia tanpa lelah, melayani dengan tulus demi senyum bahagia. RSBP Batam, prima di setiap langkah, profesional dan responsif, inovasi nyata, mahir dan akurat, solusi untuk semua bersama RSBP Batam. Sehat jadi cita dengan teknologi, layanan terdepan. Kami hadir cepat, sahabat kesehatan, tak sekadar merawat. Kami ingin lebih, memberi arti di setiap detik hidup ini. Dari hati kami melayani, semangat takkan pernah mati. Bersama kita melangkah pasti menuju Batam yang sehat dan Batam TV, inspirasi Kepri. Ingin tahu lebih dalam tentang berbagai kasus kesehatan